Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hari ini kamu merasa hidupmu berat, padahal kamu tidak merasa berbuat salah, maka dengarkan ini baik-baik. Ada satu weton yang sejak lahir sudah memikul beban lebih besar dari orang lain. Bukan karena nasib buruk, melainkan karena jiwanya dipilih untuk kuat. Weton itu adalah Pon. Orang yang lahir di weton Pon sering merasa hidupnya seperti berjalan sendirian. Tidak banyak yang benar-benar mengerti isi hatinya. Tidak banyak yang tahu seberapa sering ia menahan luka. Uniknya, orang weton Pon jarang mengeluh. Mereka terlihat tenang, bahkan sering jadi tempat bersandar orang lain. Padahal, di balik ketenangan itu, ada pergulatan batin yang tidak semua orang sanggup menanggungnya. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Kamu kuat menolong orang lain, tapi lelah menolong diri sendiri. Kamu mudah memahami orang, tapi sulit dipahami. Jika iya, bisa jadi ini bukan kebetulan. Ini adalah pola. Dalam perhitungan Jawa, Pon melambangkan beban tanggung jawab dan keteguhan batin. Orang Pon sering diberi kepercayaan, namun jarang diberi tempat untuk mengeluh. Sejak kecil, hidup mereka seperti ditempa, bukan dimanjakan, melainkan diuji. Banyak pemilik weton Pon baru menyadari jati dirinya setelah melewati kejatuhan besar dalam hidup. Dan yang lebih mengejutkan, banyak dari mereka baru menemukan arah hidupnya setelah merasa benar-benar sendirian. Ini bukan kutukan, ini adalah jalan. Namun sayangnya, tidak semua orang weton Pon menyadari jalan ini. Akibatnya, hidup terasa berat, rezeki terasa seret, hubungan terasa melelahkan. Padahal, dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki kunci keseimbangan hidup. Jika kunci itu tidak digunakan, maka potensi berubah menjadi beban. Di seri ini, kita akan membuka satu persatu rahasia weton Pon, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa ditakut-takuti, hanya cermin dan kejujuran. Jika kamu lahir di weton Pon, atau memiliki orang terdekat dengan weton ini, tuliskan di komentar sekarang, karena dengan menuliskan, kamu sedang membuka pintu kesadaran pertama. Dan di bagian selanjutnya, kita akan membahas mengapa orang weton Pon terlihat kuat di luar, namun rapuh di dalam. Jangan kemana-mana. Jika kita berbicara tentang weton Pon, maka kita tidak bisa hanya melihat dari luar, karena kekuatan utama weton ini justru tersembunyi di dalam batinnya. Dalam perhitungan Jawa, Pon memiliki makna dasar sebagai penyangga. Ia bukan hari yang suka menonjol, namun selalu hadir untuk menopang. Itulah sebabnya, orang weton Pon seringkali secara alami menjadi penopang kehidupan orang lain. Tanpa diminta, mereka peduli. Tanpa disuruh, mereka bertanggung jawab. Sejak kecil, jiwa mereka sudah terbiasa memikul. Bukan karena mereka ingin, melainkan karena keadaan sering memaksa. Watak dasar weton Pon adalah kuat dan sabar. Namun kesabaran ini sering disalahartikan. Banyak orang mengira orang Pon tidak apa-apa, padahal mereka hanya pandai menyembunyikan luka. Di satu sisi, mereka memiliki empati tinggi. Mereka mudah merasakan penderitaan orang lain. Mereka cepat tergerak untuk membantu. Namun di sisi lain, mereka jarang meminta bantuan. Ego mereka bukan tinggi, melainkan terbiasa menahan. Inilah yang membuat weton Pon sering kelelahan secara batin. Mereka tidak lemah, mereka hanya terlalu lama kuat. Secara batin, orang weton Pon adalah pemikir. Mereka sering merenung, sering berbicara dengan diri sendiri,
Banyak keputusan besar dalam hidup mereka lahir dari keheningan, bukan dari dorongan emosi sesaat, namun kelemahannya. Mereka sering overthinking, memikirkan terlalu banyak hal yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Mereka sulit berkata tidak, karena dalam batin mereka, menolak berarti mengecewakan. Padahal, tidak semua yang datang harus ditanggung. Secara spiritual, weton pon sering memiliki kepekaan lebih. Mereka mudah merasa tidak nyaman jika berada di lingkungan yang tidak selaras. Mereka bisa merasa lelah hanya dengan berada di sekitar orang-orang yang penuh konflik. Inilah sebabnya orang weton pon butuh ruang, butuh waktu sendiri, butuh kesunyian untuk menata ulang energi batinnya. Sayangnya, banyak weton pon yang tidak memahami kebutuhan ini. Mereka terus memaksa diri untuk kuat, untuk hadir, untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Akibatnya, perlahan tapi pasti, jiwa mereka terkuras. Dan ketika jiwa lelah, maka rezeki pun sering ikut terhambat. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena energi hidup tidak seimbang. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan membahas beban batin weton pon, ujian hidup yang berulang, dan mengapa banyak dari mereka baru sadar setelah mengalami kejatuhan besar. Jika kamu masih mendengarkan sampai titik ini, berarti ada sesuatu yang sedang berbicara di dalam dirimu. Tetap di sini. Bagian berikutnya akan jauh lebih dalam. Jika hidup orang weton pon terasa seperti selalu diuji dari satu masalah ke masalah lain, maka itu bukan kebetulan. Ada pola yang berulang, dan pola itu sudah ada sejak mereka dilahirkan. Weton pon dikenal sebagai weton yang memikul beban karma batin, bukan karma buruk, melainkan karma tanggung jawab. Artinya, jiwa weton pon sering dipercaya untuk menanggung lebih banyak demi keseimbangan hidup orang-orang di sekitarnya. Inilah mengapa dalam banyak keluarga, orang weton pon sering menjadi penengah, menjadi yang mengalah, menjadi yang diminta mengerti lebih dulu. Namun di balik itu semua, ada luka yang jarang dibicarakan. Orang weton pon sering merasa tidak adil dengan hidupnya sendiri. Bukan karena iri, melainkan karena lelah. Mereka melihat orang lain bisa hidup lebih ringan, lebih bebas, lebih berani memikirkan diri sendiri. Sementara mereka selalu berpikir 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali sebelum mengambil keputusan, demi tidak menyakiti orang lain. Ujian hidup weton pon sering datang dalam bentuk tanggung jawab yang tidak mereka minta. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah hubungan, masalah pekerjaan. Semua seperti datang bersamaan. Seolah hidup berkata, kamu bisa menanggung ini. Dan anehnya, mereka memang bisa, tapi dengan harga yang mahal. Harga itu adalah kelelahan batin. Banyak weton pon mengalami fase hidup di mana mereka merasa kosong, bukan sedih, bukan marah, hanya hampa. Ini biasanya terjadi setelah mereka terlalu lama menjadi kuat untuk semua orang. Dalam primbon Jawa, ini disebut sebagai fase kejatuhan jiwa, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyadarkan. Karena jika weton pon tidak pernah jatuh, mereka tidak akan pernah berhenti memikul beban yang bukan miliknya. Karma weton pon bukanlah penderitaan abadi. Karmanya adalah pelajaran. Pelajaran untuk belajar melepaskan. Pelajaran untuk berani berkata cukup. Pelajaran untuk memahami bahwa hidup mereka juga berharga. Namun sayangnya, banyak weton pon salah menafsirkan ujian ini. Mereka mengira jika berhenti menolong, mereka adalah orang jahat.
Padahal tidak. Yang sebenarnya terjadi adalah jiwa mereka sedang meminta istirahat. Dan jika permintaan ini diabaikan, maka hidup akan memaksa berhenti. Dengan cara yang lebih keras, kesehatan menurun, rezeki tersendat, hubungan renggang. Semua itu bukan hukuman. Itu adalah tanda. Tanda bahwa keseimbangan telah hilang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas mengapa rezeki weton pon sering naik turun, mengapa kerja kerasnya tidak selalu sebanding, dan bagaimana pola rezeki ini sebenarnya bisa dibuka. Jika kamu masih bertahan mendengarkan, percayalah, ini bukan tanpa alasan. Bagian selanjutnya akan membuka mata banyak orang. Salah satu keluhan paling sering dari orang yang lahir di weton pon adalah ini. Aku sudah bekerja keras, tapi kenapa hasilnya sering tidak bertahan lama? Jika kamu pernah merasakan hal itu, dengarkan bagian ini dengan tenang. Karena pola rezeki weton pon memang tidak berjalan lurus. Rezekinya tidak selalu kecil, bahkan sering datang dalam jumlah besar. Namun anehnya, rezeki itu sering cepat habis, atau hilang karena kebutuhan mendadak. Bukan karena boros, bukan karena tidak pandai mengatur, melainkan karena rezeki weton pon sering ikut mengalir ke orang lain. Mereka sering menjadi tempat bergantung, tempat meminjam, tempat meminta tolong, dan tanpa sadar, mereka jarang menolak. Dalam perhitungan batin Jawa, rezeki weton pon sangat dipengaruhi oleh kondisi jiwanya. Jika batinnya seimbang, rezeki akan mengalir stabil. Namun jika batinnya lelah, rezeki akan ikut bocor. Inilah yang sering tidak disadari. Orang weton pon bisa bekerja sangat keras dalam keadaan jiwa yang tidak utuh. Secara fisik mereka kuat, namun secara batin mereka kosong. Akibatnya, hasil kerja tidak menetap, datang cepat, pergi cepat. Dalam pekerjaan, weton pon cocok di bidang yang membutuhkan tanggung jawab, ketelitian, dan kepercayaan. Mereka sering dipercaya memegang amanah, sering dijadikan tulang punggung, sering diandalkan saat kondisi sulit. Namun masalahnya, mereka sering lupa satu hal. Mereka jarang memperjuangkan haknya sendiri. Mereka bekerja lebih, mengalah lebih, diam lebih, dan berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya. Padahal tidak. Rezeki weton pon butuh satu syarat utama, keberanian menata ulang prioritas hidup. Selama mereka terus menomorsatukan semua orang, maka hidup akan terus meminta. Tapi ketika weton pon mulai berani berkata, "Ini batas saya," maka rezeki perlahan berubah. Bukan langsung melimpah, namun menjadi lebih tenang, lebih menetap, lebih terasa cukup. Menariknya, banyak weton pon baru merasakan perubahan rezeki setelah mengalami satu kejadian besar, kehilangan, kejatuhan, atau pengkhianatan. Peristiwa itu bukan akhir, itu adalah titik balik. Titik di mana jiwa mereka dipaksa memilih, terus mengorbankan diri, atau mulai menjaga diri. Dan pilihan inilah yang menentukan arah rezeki selanjutnya. Di bagian berikutnya, kita akan membahas urusan yang paling sensitif bagi weton pon, tentang jodoh, tentang cinta, tentang mengapa mereka sering terluka oleh orang yang mereka sayangi. Jangan kemana-mana. Bagian selanjutnya akan sangat dalam. Bagi orang weton pon, urusan cinta bukan perkara ringan. Mereka tidak mudah jatuh cinta, namun sekali hati mereka terikat, mereka akan memberi dengan sepenuh jiwa. Inilah kekuatan, sekaligus kelemahan terbesar weton pon. Dalam hubungan, mereka cenderung menjadi pemberi, memberi perhatian, memberi pengertian, memberi pengorbanan. Mereka sering berpikir, jika mereka cukup sabar, cukup setia, cukup mengalah, maka hubungan akan baik-baik saja. Namun kenyataannya, tidak selalu demikian. Banyak weton pon
mengalami luka terdalam. Justru dari orang yang paling mereka percaya. Mereka dikhianati, diabaikan, atau diperlakukan tidak adil. Bukan karena mereka kurang baik, melainkan karena mereka terlalu baik kepada orang yang salah. Secara batin, weton pon sering menarik pasangan yang membutuhkan, namun belum tentu siap memberi. Mereka seperti magnet bagi jiwa-jiwa yang rapuh. Awalnya, mereka merasa dibutuhkan, merasa berarti, namun lama-kelamaan, hubungan berubah menjadi beban. Mereka menjadi penopang emosi pasangan, menjadi tempat mengadu, menjadi yang selalu mengerti, sementara kebutuhan batin mereka sendiri tidak terpenuhi. Ironisnya, weton pon sering menyadari hal ini, namun tetap bertahan, bukan karena bodoh, melainkan karena takut melukai, takut kehilangan, takut dianggap egois. Padahal, cinta yang sehat tidak membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Dalam primbon Jawa, jodoh weton pon akan membawa pelajaran besar tentang batasan. Bukan tentang seberapa banyak memberi, melainkan tentang kapan harus berhenti memberi. Banyak weton pon baru menemukan hubungan yang tenang setelah melalui satu hubungan yang benar-benar menguras jiwa. Hubungan itu bukan kesalahan, itu adalah pelajaran. Pelajaran bahwa cinta tidak harus selalu berkorban. Pelajaran bahwa setia bukan berarti menahan luka terus-menerus. Ketika weton pon mulai berani jujur pada perasaannya, mulai berani menyuarakan kebutuhan batinnya, maka pola hubungan pun berubah. Mereka mulai menarik pasangan yang lebih seimbang, yang tidak hanya menerima, tetapi juga memberi. Namun proses ini tidak instan, butuh kesadaran, butuh keberanian, dan seringkali butuh kehilangan terlebih dahulu. Jika kamu weton pon dan pernah merasa, kenapa aku selalu terluka dalam cinta? Percayalah, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena jiwamu sedang belajar tentang nilai dirimu sendiri. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas kesalahan fatal yang sering dilakukan weton pon. Kesalahan yang terlihat sepele, namun diam-diam menentukan arah hidup mereka. Tetaplah di sini, karena bagian berikutnya adalah titik kesadaran terpenting. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang weton pon. Kesalahan ini terlihat sederhana, namun dampaknya sangat panjang. Kesalahan itu adalah terlalu lama menahan perasaan, menahan lelah, menahan kecewa, menahan luka. Weton pon terbiasa berpikir, tidak apa-apa, nanti juga berlalu. Namun mereka lupa satu hal, yang ditahan terlalu lama tidak akan hilang, melainkan menumpuk. Mereka jarang marah, jarang meledak. Namun ketika batas itu terlewati, jatuhnya sangat dalam. Kesalahan fatal lainnya adalah menganggap semua beban sebagai kewajiban. Padahal tidak semua masalah harus mereka pikul. Tidak semua kesulitan harus mereka selesaikan. Namun weton pon sering merasa, jika mereka tidak turun tangan, semua akan berantakan. Ini bukan rasa sombong. Ini adalah rasa tanggung jawab yang berlebihan. Akibatnya, hidup mereka seperti tidak pernah ringan. Selesai satu masalah, datang masalah lain. Kesalahan berikutnya adalah menunda kebahagiaan diri sendiri. Banyak weton pon berkata dalam hati, nanti saja aku bahagia, setelah semua orang aman. Nanti saja aku istirahat, setelah semua selesai. Namun hidup tidak bekerja seperti itu. Jika kebahagiaan terus ditunda, jiwa akan lelah. Dan jiwa yang lelah tidak bisa menarik hal-hal baik. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah tidak berani menetapkan batasan. Weton pon takut dibilang berubah, takut dibilang egois, takut kehilangan peran sebagai orang baik. Padahal, menjaga diri bukanlah egois. Itu adalah bentuk tanggung jawab pada diri sendiri,
Yang paling menyedihkan, banyak weton pon baru menyadari kesalahan-kesalahan ini setelah hidup memaksa mereka berhenti. Saat sakit, saat kehilangan, saat ditinggalkan. Bukan karena hidup kejam, melainkan karena jiwa mereka sudah terlalu lama diabaikan. Namun kabar baiknya, kesadaran ini adalah awal perubahan. Kesalahan bukan untuk disesali, melainkan untuk diperbaiki. Dan weton pon memiliki satu kelebihan besar. Jika mereka sudah sadar, mereka akan berubah dengan sungguh-sungguh. Di bagian terakhir, kita akan membahas kunci hidup weton pon, tentang bagaimana mereka bisa hidup lebih tenang, lebih seimbang, dan lebih selaras dengan jiwanya. Bagian penutup ini bukan sekadar nasihat, melainkan bekal hidup. Tetaplah mendengarkan, karena bagian terakhir adalah jawaban dari semua keresahan yang telah kita bahas sejak awal. Setelah memahami semua yang telah kita bahas, satu hal menjadi jelas. Weton pon bukan weton yang lemah. Ia adalah weton yang terlalu kuat, hingga sering lupa menjaga dirinya sendiri. Dalam wejangan leluhur Jawa, orang weton pon diingatkan satu hal penting. Kekuatan tanpa batasan akan berubah menjadi beban. Kunci hidup weton pon bukan terletak pada seberapa banyak ia memberi, melainkan pada seberapa bijak ia menjaga keseimbangan. Belajar berhenti bukan berarti menyerah. Belajar menolak bukan berarti menjadi jahat. Justru disitulah kekuatan sejati weton pon diuji. Ketika weton pon mulai mendengarkan suara batinnya, hidup perlahan berubah arah. Mereka mulai memilih lingkungan yang lebih tenang, mulai menjaga jarak dari hal-hal yang menguras jiwa, dan tanpa disadari, rezeki menjadi lebih stabil, hubungan menjadi lebih sehat, hidup menjadi lebih ringan. Leluhur Jawa percaya, jiwa yang selaras akan menarik keberkahan tanpa harus memaksa. Bagi weton pon, keselarasan itu datang saat mereka berhenti menjadi segalanya untuk semua orang dan mulai menjadi cukup untuk dirinya sendiri. Jika hari ini kamu mendengarkan dan merasa ada bagian hidupmu yang terjawab, maka itu bukan kebetulan. Ini adalah panggilan kesadaran. Tidak semua orang dipilih untuk memiliki jiwa sekuat weton pon. Namun kekuatan itu harus dijaga, bukan dikorbankan terus-menerus. Ingatlah, kamu tidak harus terluka untuk membuktikan ketulusan. Kamu tidak harus lelah untuk membuktikan tanggung jawab. Hidupmu juga berharga. Jika kamu merasa cerita ini mewakili hidupmu, tuliskan di kolom komentar, "Aku weton pon, dan aku sedang belajar menjaga diri." Komentar sederhana itu bisa menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Dan jika kamu ingin lebih banyak pembahasan tentang weton, primbon Jawa, dan makna hidup yang sering tersembunyi, jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar setiap kali kamu merasa lelah, kamu tahu kemana harus kembali. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga hidupmu menjadi lebih tenang, lebih selaras, dan lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.